Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Edo Pramudia dari SMK Negeri 7 Batam. Saya Zuliani Dova, SPD dari SMA Islam Nabilah Kota Batam. Saya Januar Budiman dari SMP Negeri 12 Batam. Dengan fasilitator kami adalah Bapak Ahmad Ashari dan pengajar praktik Bapak Dana Sundana. Selamat menyaksikan. Baik, pada fase pertama saya sebagai coach Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai observer. Assalamualaikum Pak Januar, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dova, kabar baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Pak. Oh ya Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak dengan guru Bapak. Kalau boleh tahu siapa namanya ya Pak dan mengajar bidang studi apa? Baik Bu Dova, pada hari ini ya kebetulan guru kami atas nama Pak Edo ya untuk mengajar matematika ya. Beliau untuk kita supervisi ya. Alhamdulillah ya Pak, sebelum melaksanakan praktek coaching ini, boleh saya tanya-tanya sedikit ya Pak Januar. Nah, dengan praktek coaching yang akan dilakukan dengan Pak Edo nantinya, kira-kira rubrik penilaiannya seperti apa yang akan Bapak nilai nantinya? Baik Bu Dova, kita mulai barangkali menggunakan alur tirta ya Bu. Nah, yang terlihat seperti itu. Baiklah, berarti dari alur tirta, kemudian seperti apa nih kompetensi coach yang ingin Pak Januar nilai atau yang akan Bapak kembangkan dari coach Bapak nanti? Ya, baik. Dari kompetensi yang akan dikembangkan barangkali yang bisa kita hadirkan sini adalah untuk kehadiran penuh ya Bu, sebagai pendengar yang aktif dan kemudian akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, mungkin pertanyaan itu yang berbobot. Masya Allah, menarik sekali ya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira mana kompetensi yang Bapak pilih untuk dijadikan penilaian sehingga lebih spesifik untuk melihat kompetensi si coach yang akan Bapak coachkan nanti? Kebetulan yang saya ambil ada 2 poin ya Bu, dan 3 menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan. Tentunya yang saya katakan tadi pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali Pak Januar. Berarti Bapak akan mengarahkan coachingnya untuk menggali ide-ide yang baru ya. Kemudian, indikator ketercapaian apa yang akan Pak Januar lihat dari si coach ini? Saya dapat membantu coachnya agar seorang coach ini mendapat solusi dari permasalahan tersebut Bu ya. Oke, baik Pak Januar. Berarti sudah menyiapkan dengan detail ya Pak Januar apa-apa saja yang akan dilaksanakan dengan coachnya nanti sesuai dengan alur tirtanya ya Pak? Benar Ibu. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari saya Pak Januar. Boleh Bapak tolong panggilkan Pak Edo sebagai coachnya, dan saya juga minta ikut izin hadir di sini untuk melihat proses coaching dan coach beserta coachingnya sebagai observer. Baik Ibu, sebentar ya Bu ya, saya panggilkan. Baik Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Langsung Pak. Baik Bu Dova, alhamdulillah Pak Edo sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Izin Pak Edo untuk memperkenalkan. Ya Pak, baik Bu Dova, seizin saya sebagai coach, saya akan ingin berdiskusi nih, curhat-curhatan sama Pak Januar nih atas permasalahan saya di sekolah. Mungkin Pak Januar nanti bisa membantu, izin ya Bu. Baik, silakan mulai Pak Januar. Mungkin sepertinya coachnya sudah sangat
merindukan curhatan dari Pak Januar ya. Silakan dimulai Pak, proses coachingnya, silakan. Ya, baik Bu Dova, Ya, izin. Ya, Pak Januar, apa kabar nih Pak Januar? Alhamdulillah, Pak Edo, kabar Iya. baik. Sibuk nggak Pak hari ini? Alhamdulillah, kebetulan hari ini jadwal saya kosong, Pak Edo ya. Iya, alhamdulillah Pak. Ini Pak, saya mau sedikit curhat nih sama Bapak nih, menyangkut permasalahan saya di sekolah Pak. Kadang-kadang kan kita sebagai pendidik nih Pak, banyak nih masalah-masalah di sekolah. Apalagi kebetulan saya ini Pak dibantukan di kesiswaan Pak. Jadi ada masalah gitu Pak. Mungkin Bapak nanti bisa membantu saya lah mencari solusi atau menemukan solusinya Pak. Iya. Baik, Pak Edo. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Pak Edo? Gini Pak, kalau boleh cerita nih Pak ya, cerita sedikit ya Pak ya. Ya, baik, silakan, Pak. Gini Pak, jadi kan di sekolah ini Pak, saya itu ada permasalahan siswa Pak. Kadang-kadang kita sudah sering Pak memberikan nasihat kepada anak. Kadang-kadang kan anak itu terlambat ya Pak, terlambat. Akhirnya mereka itu karena terlambat, takut nanti mungkin pas di gerbang itu, mereka itu kan waktu jam kita masuk jam 7 Pak. Jadi lewat dari jam 7 kita memang nggak boleh anak masuk lagi. Dan akhirnya anak tuh banyak mencari jalan untuk bisa masuk. Salah satunya Pak, mereka tuh lewat pintu belakang. Jadi pintu belakang tuh kita ada gerbang Pak, sudah lumayan tinggi sih Bu, Pak. Jadi saya anak tuh dipanjatnya itu gerbang agar bisa masuk. Itu yang terjadi Pak. Jadi saya bingung nih di kesiswaan nih, bagaimana nih harus ngapain gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Dan Ini kejadiannya kira-kira sudah berlangsung berapa lama nih, Pak Edo? Boleh saya tahu? Kalau berlangsung sih Pak, semenjak saya dibantukan di kesiswaan Pak, itu dari mulai Juli itu sudah ada beberapa kasus Pak. Saya tangani itu, saya pernah menangkap anak yang manjat itu ada kurang lebih sampai 5 orang Pak, 5 kasus lah gitu Pak, di hari yang berbeda gitu Pak. Iya. Ketika Pak Edo untuk menangkap si anak yang lompat pagar itu, kira-kira apa yang Pak Edo lakukan saat itu? Kalau yang saya lakukan waktu itu Pak, tentunya saya ketika saya tangkap anaknya, saya panggil anaknya Pak. Saya panggil, kemudian saya ajak berbicara Pak. Kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Nah, itu sih Pak yang saya lakukan Pak. Ya. Ketika Pak Edo melakukan hal itu, kira-kira dampak si anak bagaimana? Setelah saya bicara gitu Pak, kadang-kadang ya masih juga sih Pak, masih juga mereka melakukan hal itu yang sama gitu Pak. Itu yang permasalahannya Pak. Ya. Baik. Ketika Bapak manggilan siswa, nah tentunya ada tata tertib ya. Mungkin apalagi yang bisa Pak Edo lakukan supaya efek jerah terhadap si anak ini tidak mengulangi kembali? Oh, gitu ya Pak. Sebenarnya sih Pak, saya juga pernah tadi saya sudah melakukan pernah saya memberikan sanksi anak itu menghafalkan kayak menghafalkan kosakata gitu ya Pak ya, kosakata, kemudian menambah kadang saya pernah menyuruh anak itu membuat sebuah konten Pak, sampai saya buat konten Pak, konten agar anak itu biar teman-teman yang lain itu tidak meniru mereka. Gimana nih kalian coba membuat konten itu? Ya itu saya sudah pernah mencoba itu Pak. Udah ada sih Pak agak perubahan gitu Pak ya, walaupun belum maksimal gitu sih Pak. Iya. Baik, ketika sudah ada perubahan-perubahan demikian, apakah ada metode-metode atau strategi lagi yang ingin Pak Edo terapkan barangkali? Iya Pak, rencana juga saya Pak, selain melakukan tadi ya melakukan pendekatan ya Pak ya, maksudnya itu anak itu kan kita harus membuat kesadaran ya Pak ya, kesadaran dari anak itu bahayanya dari manjat pagar itu bukan berbahaya Pak bagi dia. Itu sih Pak rencana saya, dan saya juga
juga rencana nih Pak mau berkolaborasi baik itu dengan guru piket Pak agar lebih membantu lagi memantau kondisi-kondisi yang di belakang itu Pak. Nah, itu mungkin yang akan saya lakukan Pak ke depannya, karena dengan kita berkolaborasi dengan baik itu dengan guru piket maupun dengan staf tenaga pendidikan, penjaga sekolah, itu juga salah satu yang mungkin saya akan upayakan Pak. Ya, tadi Pak Ido mengatakan ingin ya berusaha untuk melakukan kolaborasi ya. Iya, Pak. Mungkin ada rencana-rencana untuk penyelesaian masalah ini ketika melakukan kolaborasi? Iya Pak, saya sudah juga berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak dengan ini apakah kita akan melaksanakan segera mungkin Pak. Dalam waktu dekat ini rencana saya akan saya jalankan, dan saya juga meminta kepada kepala sekolah Pak untuk pagar itu Pak, kalau bisa ditambah kayak agak tinggi mungkin ditambah dengan besi bekawat gitu Pak, biar anak-anak kadang ya dengan seperti itu mungkin anak-anak ya berpikirlah untuk agar tidak lewat dari belakang lagi. Itu sih Pak. Ya, jadi kalau menurut saya rencana dan strategi itu bagus sekali ya Pak Ido. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang diambil Pak Ido kedepannya dapat berhasil ya. Kira-kira nih Pak Ido, Iya Pak. apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, saya komitmen Pak akan melaksanakan sesegera mungkin, melibatkan beberapa pihak Pak, baik itu kepala sekolah, rekan guru. Saya akan segera merealisasikan, karena ini menyangkut dengan keselamatan anak juga Pak. Itu. Ya, bagus sekali Pak Ido ya. Saya juga sangat mendukung dengan apa yang diusahakan Pak Ido. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan ya. Baik Pak. Ya. Ya, saya rencana memang Pak dalam minggu ini Pak saya sudah akan menerapkannya Pak. Kan saya coba itu Pak, nanti kita juga saya akan memberikan informasi lagi nih ke Pak Januar gimana nanti perkembangannya dari apa yang sudah saya sampaikan. Ini saya jadi terbuka nih pemikiran saya setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Januar nih. Ya, baik Pak Ido ya. Kita tunggu ya perkembangannya, apa yang sudah Pak Ido lakukan ya. Seperti apa nih ke depannya nanti ya. Baik Pak. Terima kasih nih Pak sama Pak Januar, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan pemahaman lah kepada saya, sehingga saya bisa lebih paham lagi nih mengembangkan kira-kira apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya nggak galau lagi nih dari Pak Januar sudah memberikan pencerahan kepada saya agar saya bisa menyelesaikan permasalahan ini Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak sudah berikan. Ya, sama-sama Pak Ido ya. Ya. Saya doakan semoga berhasil Pak Ido ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, Bu Dova sudah selesai ya kita coaching bersama Pak Ido tadi ya. Dari pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Ido tadi ini sangat luar biasa ya, tahapan demi tahapan untuk mencari solusi yang tepat. Terakhir beliau mengatakan ingin berkolaborasi ya dengan warga, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat maupun penjaga sekolah. Mudah-mudahan dengan rencana beliau ini dapat mencari solusi yang tepat, kira-kira menjadi efek jerah bagi siswa kita ya. Alhamdulillah ya Pak ya, mantap, luar biasa sekali proses coachingnya hari ini bersama dengan Pak Edo. Nah, dari coaching yang sudah dilakukan dengan Pak Edo tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah Bapak dapatkan dari coachingnya tadi Pak? Baik, dari pembicaraan kita bersama Pak Edo tadi ya, kita sudah jelas menggunakan alur tirta ya. Karena kita menggunakan alur tirta ini sehingga dapat menemukan solusi dan dari permasalahan ya dari coach tadi ya. Oke, baik Pak. Nah, izin ya Pak, saya akan menyampaikan hasil observasi hari ini yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Edo tadi sudah sangat bagus. Kemudian juga sudah menerapkan alur tirtanya dengan baik, dengan runtut. Kemudian juga ada pertanyaan berbobot yang sudah Bapak sampaikan, serta Pak Januar juga hadir dengan penuh pada proses coaching kali ini. Nah, untuk kompetensi kedepannya nih Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan?
Baik, ketika berbicara kompetensi apa yang akan dikembangkan di kemudian hari adalah tentunya kita akan memperdalam kembali ya dengan menggunakan alur tirta tersebut ya Bu ya. Baiklah, niat yang sangat mulia ya Pak ya, itu adalah hal yang baik. Nah, selamat Pak, jadi sukses dan sehat selalu. Semoga coachingnya juga bisa melaksanakan dan kalau bisa nanti saya tunggu info ke depannya bagaimana pelaksanaan coachingnya, sudah menerapkankah timbal balik, umpan balik yang sudah dilakukan dengan Bapak atau masih setengah, separuh. Nah, kita harapkan ada umpan balik dari proses coaching supervisi akademik kita pada pagi hari ini ya Pak. Baik Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baiklah, pada fase kedua ini saya Zulnidova berperan sebagai coach. Saya Januar Budiman sebagai coach. Dan saya Edo Pramudia sebagai observer. Assalamualaikum Bu Dova, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Iya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya benar. Iya, dengan siapa ya Bu kalau boleh tahu? Dengan Bapak Januar, guru bahasa Indonesia Pak. Oh, Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, sebelum melaksanakan praktik coaching nih, boleh nggak saya bertanya-tanya sedikit nih Bu? Boleh Pak, boleh. Iya. Nah, ketika nanti waktu praktik coaching Bu dengan coachingnya Pak Januar ya Bu ya, kira-kira nih rubrik penilaian yang akan dilaksanakan bagaimana ya Bu? Rubrik penilaian yang akan saya laksanakan mungkin dengan menggunakan alur tirta ya Pak. Jika alur tirtanya sudah jelas, maka nanti saya akan melihat kompetensi coachingnya. Oh gitu, baik Bu. Nah, baik, kompetensi coach yang mana nih yang kira-kira akan Ibu kembangkan nih? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu seperti kehadiran penuh, kemudian saya juga harus berperan sebagai pendengar yang aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oh, berarti ada kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian sebagai pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, oke, baik Bu. Menarik sekali nih kayaknya. Nah, nanti dari ketiga kompetensi nih Bu, kira-kira yang kompetensi yang mana nih yang Ibu nanti lebih spesifik lagi untuk penilaian pada coachingnya nih Bu? Rencana saya yang akan saya ambil Pak untuk kompetensi yang lebih spesifik adalah kompetensi mengenai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus nih Bu ya, bagus sekali menurut saya nih Bu. Berarti nanti Ibu akan mengarahkan si coach ya Pak Januar itu untuk menggali ide-idenya ya Bu ya? Benar Pak. Berarti nanti kira-kira nih Bu, nih indikator apa nih Bu ketercapaian yang akan nanti dilihat Bu? Indikatornya nanti saya akan mencoba untuk membantu si coach tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dihadapi, sehingga si coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tadi. Masya Allah, berarti nanti Ibu ini menyiapkan ya dengan detail ya Bu ya, apa-apa yang mungkin akan dilaksanakan dengan coach sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ya, Pak, benar. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja sih Bu dari saya. Mungkin Ibu bisa manggil coach Bu, coachnya. Tapi izin ya Bu ya, saya nanti di sini akan mengamati Ibu sebagai observer ketika Ibu lagi mengcoach coach Ibu. Izin ya Bu ya. Ya baik Pak, saya panggilkan Iya, dulu baik, Pak Bu. Januar ya Pak ya. Baik, Bu. Iya. Permisi Pak Edo, perkenalkan ini coach saya nantinya yang akan saya coachkan dengan Pak Januar, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya Pak, silakan perkenalkan sebentar. Ya, terima kasih Bu Dova. Ya, izin Pak Edo, saya memperkenalkan diri. Nama saya Januar Budiman. Kebetulan saya mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Selain itu saya menjabat juga sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana sekolah, Pak. Izin saya ingin
curhatan nih dengan Bu Dova selaku COT. Mudah-mudahan permasalahan saya bisa teratasi nanti ke depannya Pak ya. Baik Pak Januar, silakan Bu Dova untuk coaching ke Pak Januar. Tapi saya izin ya Bapak Ibu untuk memperhatikan dan mengamati di sini. Izin ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edo. Assalamualaikum Bu Dova. Waalaikumsalam Pak Januar. Ya, mohon maaf Bu Dova, izin saya mengganggu aktivitas Ibu pada pagi hari ini ya Bu. Ya, kira-kira Ibu ada waktu untuk saya ingin sekali menanyakan ya permasalahan-permasalahan yang saya hadapi menyangkut masalah yang dihadapi di sekolah ini. Kira-kira Ibu bersedia untuk membantu saya dalam penanganan masalah ini, Bu? Insya Allah bersedia Pak Januar. Nah, kira-kira hari ini apa nih yang mau Pak Januar ceritakan tentang kejadian sebelumnya atau kejadian apa yang sedang Pak Januar alami, entah itu dengan peserta didik ataupun dengan teman sejawat? Boleh diceritakan Pak? Baik Ibu, izin dari permasalahan-permasalahan keseharian yang saya alami ini tidak berkaitan sama sekali dengan peserta didik Bu ya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Hanya saja dalam menangani atau membantu dari rekan-rekan sejawat ini sedikit mengalami permasalahan. Kebetulan berkaitan dengan prasarana sekolah ya, karena saya di sini menangani masalah sarana prasarana sekolah, bagaimana memfasilitasi rekan-rekan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam beberapa hari rekan-rekan itu ingin ya menyampaikan permasalahan-permasalahan mereka. Nah, ada beberapa di antara mereka menyampaikan ke saya permasalahan-permasalahan. Di antaranya yang pertama yang paling krusial adalah mereka dalam proses belajar mengajar di kelas itu mengalami banyak sekali kendala. Ini menyangkut masalah fasilitas penyediaan infokus Bu ya, karena di sekolah kita sangat terbatas sekali dalam penyediaan infokus ya. Kira-kira nih apa yang bisa saya lakukan ya ke depannya karena keterbatasan dari sarana prasarana sekolah penyediaan fokus ini. Oh begitu Pak Januar. Nah sebelum kita ke permasalahan ataupun penyelesaiannya ya Pak, kira-kira menurut Pak Januar sendiri nih hambatan apa yang menyebabkan di sekolah Pak Januar sampai kekurangan infokus tadi dari segi sarprasja tadi? Iya, baik. Kita menyadari bahwasanya penyediaan sarana prasarana sekolah itu ditangani dengan penganggaran dari dana BOS Bu ya. Dana BOS itu juga membatasi penyediaan salah satunya infokus seperti itu. Nah, untuk saat ini penyediaan 1 tahun hanya bisa untuk pembelian fokus itu sejumlah 8 buah. Sementara kelas kita itu sejumlah 26 ruang kelas, sehingga ini memiliki keterbatasan. Nah, oleh sebab itu, saya juga bingung nih bagaimana ke depannya ingin membantu ya rekan-rekan sejawat itu dalam hal proses pembelajaran mereka itu penggunaan infokus itu. Nah, menurut Pak Januar, apa kelebihan Bapak? Menurut Bapak nih, kalau menggunakan infokus kelebihannya apa dan apakah tidak bisa ditanggulangi dengan penggunaan sarpras yang lain ataukah harus dengan terpatok dengan infokus tadi saja atau bagaimana? Iya, kita menyadari bahwasanya zaman teknologi saat ini memang rekan-rekan itu mencoba ya menggunakan infokus karena setelah dievaluasi untuk dalam proses pembelajaran di kelas itu penggunaan infokus ini sangat mendukung ya, yang tadinya peserta didik kurang berminat termotivasi dengan penayangan digital kira-kira seperti itu Ibu. Kalau boleh tahu Pak, dominannya di sekolah Bapak sekarang ini banyak siswa yang lebih cenderung ke infokus atau lebih dibawa ke
lingkungan bebas di luar sekolah misalnya, atau di taman atau ke lapangan gitu proses pembelajarannya, Pak? Ya, jadi ketika mereka sudah mendapatkan infokus itu, mereka lebih cenderung untuk di ruang kelas. Akan tetapi yang tidak kebagian, mereka lebih cenderung pemanfaatan ruang terbuka ya di sekitar sekolah. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti pengembangan idenya sekarang sudah bisa juga dijadikan sumber belajar di lingkungan alam terbuka ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak sekarang jadi rencananya Pak Januar nih untuk menyelesaikan masalah keterbatasan Sarpras mengenai infokus tadi kira-kira bagaimana, Pak? Ya, mungkin yang pertama saya akan membuat jadwal ya. Terlebih dahulu karena ini 8 buah, kita batasi dari pemanfaatan kelas 7 barangkali 2 kelas, kemudian kelas 8 2 kelas, dan sisanya kelas 9. Nah, bagaimana yang tidak memiliki infokus? Nah, mereka bisa saja menggunakan media-media lain ya. Ketika siswa itu mulai jenuh, mereka juga bisa memanfaatkan ruang terbuka ya di lingkungan sekolah. Kira seperti itu. Bagus sekali Pak Januar. Lalu apa nih yang akan Bapak sampaikan kepada rekan sejawat ataupun mungkin murid-murid yang bertanya, loh kok kelas kita belum ada infokus, belum memakai infokus. Nah, kira-kira bagaimana Pak Januar memberikan pemahaman kepada rekan sejawat ataupun kepada anak-anak didik kita nantinya? Baik, memberikan pemahaman ini cukup rumit ya. Barangkali saya akan memulai dengan rekan-rekan sejawat dulu. Nah, itu tadi dengan keterbatasan pemanfaatan dari penganggaran dana BOS yang sangat terbatas. Saya harap mereka menyadari hal itu. Kemudian berselang waktu, barangkali saat upacara bendera ataupun saat budi pekerti, saya akan menjelaskan secara langsung, secara menyeluruh ya siswa-siswa bahwasanya penggunaan fokus ini sangat terbatas. Oleh sebab itu perlu antri ya, yang mana kira-kira yang paling urgent untuk penggunaan infokus ini. Dan nantinya jika tidak kebagian, bisa menggunakan fasilitas sekolah, itu tadi dengan ruang-ruang terbuka yang sudah kita siapkan. Wah, bagus sekali ya rencana Pak Januar, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, berarti tadi udah ada permasalahan, kemudian rencana aksi nyatanya Pak Januar. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab nih, dimana kita harus membuat komitmen dari hasil yang udah dicapai untuk menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Nah, Pak Januar, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak susun pada saat sekarang ini? Ya, baik. Komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama yang sudah saya jelaskan bahwasanya akan saya menuangkan dalam bentuk jadwal yang tertulis. Mereka rekan-rekan sejawat itu harus mematuhi yang sudah terjadwal. Nah, bagi yang sudah memiliki infokus, mereka gunakan semaksimal mungkin ya. Dan juga bagi yang belum memiliki, mereka harus menyediakan media-media bahan ajar ya, secara manual, dan juga bisa pemanfaatan ruang terbuka. Wah, bagus sekali ya Pak Januar idenya. Nah, saya sangat mendukung rencana Pak Januar. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, serta anak didik juga bisa memanfaatkan sumber belajar selain dari infokus, tapi juga bisa memanfaatkan sumber belajar lainnya. Baik, terima kasih Pak Januar atas waktunya. Kita sudah sharing dan sudah bisa melakukan proses coaching ini dengan lancar dan baik. Ya, terima kasih kembali Bu Dova ya. Setelah kita melakukan coaching seperti ini, sedikit memberikan cakrawala saya, wawasan saya bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Ya, alhamdulillah sedikit mengurangi beban saya. Ya, itu tadi. Terima kasih banyak Bu Dova atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Dova. Baik Pak Januar, saya tunggu informasi atau kelanjutan rencana aksi Bapak selanjutnya ya Pak. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih Pak Januar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Edo, proses coaching dengan Pak Januar tadi sudah selesai. Saya juga memperhatikan bahwa sepertinya Pak Januar memiliki permasalahan mengenai ketersediaan infokus yang kurang memadai di kelas-kelas. Jadi belum seluruhnya infokus ini terdapat pada seluruh kelas, hanya beberapa kelas yang
baru memiliki Infokus. Nah, kemudian beliau juga memberikan rencana aksi serta tanggung jawabnya dengan menggunakan mencoba memanfaatkan sumber belajar lainnya, jadi tidak hanya terpatok kepada Infokus, beliau akan menerapkan dan memberikan pemahaman kepada rekan sejawat serta murid-murid, dan pada saat budi pekerti mungkin akan diumumkan secara keseluruhan bagaimana Pak Januar memberi pemahaman kepada seluruh warga sekolah bahwa tidak hanya harus memanfaatkan Infokus, tapi juga bisa memanfaatkan semua media bahkan sumber belajar lain yang terdapat di lingkungan sekolah itu sendiri. Alhamdulillah ya Bu Dova, tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir, saya juga mencatat ya beberapa hal di sini sudah kelihatan Ibu sudah menerapkan alur Tirta, sehingga tadi Pak Januar sebagai coach sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kalau nih saya dari tadi kan sudah dapat tuh ya alur Tirtanya memang sudah Ibu terapkan. Ada tadi dengan baik ya Bu, lebih Ibu fokus tadi kan kepada pertanyaan yang berbobot ya. Jadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu sampaikan tadi sudah membantu pada Pak Januar untuk menyelesaikan dari permasalahannya, memunculkan ide-ide dari Pak Januar. Ini Bu untuk kedepannya nih, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Rencana saya Pak Edo, kompetensi yang akan saya kembangkan kembali yaitu mengenai memperdalam alur Tirtanya tadi. Nah, karena untuk alur Tirta itu sendiri kalau kita tidak sering menerapkan mungkin bisa jadi satu langkah jadi terlupa atau mungkin langkah yang lain terlewatkan. Nah, maka saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi mengenai alur Tirtanya tadi. Wah, itu niat yang sangat bagus ya Bu yang mulia. Mudah-mudahan hal yang baik ini akan bisa terlaksana. Saya doakan selamat ya Bu. Semoga Ibu nanti bisa memperdalam lagi nih kegiatan alur Tirta sehingga proses coachingnya kepada siapapun nanti, kepada rekan-rekan guru bisa berjalan dengan baik. Sehat selalu, sukses untuk Bu Dova. Ya, baik. Terima kasih Pak Edo. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pada fase ketiga ini saya Edo Pramudia akan bertindak sebagai coach Dan saya Zuliani Dova akan berperan sebagai coach. Dan saya Januar Budiman sebagai observer. Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam Pak Januar. Nah, apa kabar nih Pak Edo pada Alhamdulillah ini? Pak Januar baik Pak. Ya. Baik Pak Edo, pada pagi hari ini ya kita akan melaksanakan coaching ya bersama dengan Bu Dova ya. Iya Pak, benar. Saya akan melaksanakan coaching bersama coach saya nanti Bu Zuliani Dova Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Sebelum kita laksanakan praktek coaching ya, kira-kira boleh dong saya bertanya nih sedikit boleh, ya Pak Edo ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Nah, ketika kita akan melaksanakan praktik coaching ini ya dengan Bu Dova, kira-kira nih rubrik apa nih untuk penilaian yang kira-kira pas untuk kita Pak Edo laksanakan pada coaching pada hari ini? Ya, saya akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta Pak. Jadi nanti saya akan melihat coach saya Bu Dova apakah kegiatan nanti menggunakan alur Tirta ini sudah terlihat atau belum Pak. Itu Pak yang saya akan. Baik Pak Edo, ketika Pak Edo menggunakan alur Tirta seperti ini tentunya bisa saya tanyakan kembali kompetensi coach ya, yang mana nih yang kira-kira ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coach yang akan saya kembangkan Pak, pertama yaitu kehadiran penuh Pak, kemudian saya juga sebagai pendengar yang aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak untuk memandu coach saya agar bisa mengeluarkan ide-ide dari apa permasalahan. Ya, Masya Allah ya Pak Edo, sangat luar biasa ya apa yang Pak Ibu sampaikan. Nah, dari ketiga kompetensi yang mungkin akan Bapak kembangkan ya, nah kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dijadikan penilaian sehingga lebih spesifik Pak ya dalam kegiatan coaching ini?
Saya akan mengambil Pak kompetensi yang lebih spesifik, yaitu pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Wah, bagus sekali ya Pak Ido. Berarti dengan ini Bapak akan mengarahkan ya Koci tadi untuk menggali ya ide-ide apa kira-kira yang nantinya akan dikembangkan, kemudian indikator kecapaian apa nih yang akan Pak Ido perlihatkan nantinya. Ya, indikatornya Pak, saya akan membantu Koci saya nanti agar si Koci ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan dia juga bisa membuat ide-ide baru Pak untuk menyelesaikan dari permasalahannya Pak. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya yang akan ingin Bapak lakukan ya coaching nanti bersama Bu Dova ya. Iya, benar Pak. Berarti Pak Edo sudah menyiapkan ya tentunya secara detail apa-apa saja yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching, yaitu tadi menggunakan alur tirta ya Pak ya. Iya, benar Pak. Baiklah Pak Edo, mungkin itu saja ya sementara dari saya. Barangkali nih Pak Edo bisa panggilkan coachnya. Ya, baik Pak. Saya izin sebentar Pak ya, memanggil Koci Pak ya. Ya, baik Pak Edo. Ya, mari Bu Dova. Iya Pak, terima kasih. Baik Pak Januar, izin ini coach saya Bu Dova Pak yang akan saya coaching pada siang hari ini Pak. Silakan Bu Dova. Ya Pak, perkenalkan saya coach dari Pak Edo, Zulani Dova. Saya mengajar biologi Pak di sekolah ini. Oh ya, baik Bu Dova. Persilakan ya Pak Edo, langsung saja untuk coachingnya pada pagi hari ini. Ya, saya akan mengamati ya perjalanan ya alur dari awal hingga akhir nanti. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Januar atas waktunya. Assalamualaikum Pak Edo, selamat siang. Siang Bu Dova. Gini Pak, Apa kabar seperti alhamdulillah baik. Iya. Ini Pak, kemarin seperti yang sudah saya WA Pak Edo tadi malam nih, bahwa saya mau curhat sedikit tentang permasalahan anak-anak sekarang nih Pak. Nah, tapi kayaknya lebih condong ke pengawas, karena kan kita kemarin baru habis supervisi dari pengawas nih Pak. Nah, jadi saya mau sedikit curhat ke Pak Edo. Apa Pak Edo ada waktu Pak? Oh, alhamdulillah Bu, kalau sekarang saya ada waktu longgar, mungkin nanti saya bisa membantu Ibu ya atas permasalahan-permasalahan yang Ibu Dova hadapi nih. Tadi Ibu sampaikan tadi ada tentang pengawas nih. Ini saya agak bingung nih. Mungkin boleh nih Bu Dova ya ceritalah kejadiannya itu seperti gimana, biar saya ini biar lebih paham lagi mungkin itu Bu ya. Begini Pak, 3 hari yang lalu kita kan sudah melaksanakan supervisi oleh pengawas nih Pak. Nah, kebetulan setelah supervisi tersebut saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menerima laporan bahwa pengawas sekolah yang melakukan supervisi ke sekolah kita ini sepertinya terlihat sedikit keberatan, karena beliau melihat saya mengajar ini tanpa buku teks Pak. Nah, jadi saya mengajarnya dengan memanfaatkan sumber belajar lain. Jadi nggak ada buku teks pada saat itu di atas meja saya atau pada saat saya mengajar. Nah, jadi ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa jika saya tetap mengacu kepada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, namun sepertinya pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan sedikit salah paham nih Pak pada saat saya mengatakan seperti itu, dan beliau memberikan laporan kepada kepala sekolah bahwa saya tidak menggunakan buku teks sepenuhnya. Begitu sih, ya Bu ya. Berarti ada permasalahan ketika Ibu disupervisi ya Bu Iya, ya. benar, Pak. Jadi pengawas ini kalau kelihatan Ibu kayaknya keberatan dengan cara mengajar Ibu dengan tidak menggunakan buku teks gitu ya Bu ya. Iya, benar Pak. Oke, berarti ada permasalahan ya Bu ya jadinya. Ini kepikiran juga sama Ibu mungkin ya. Iya, jadinya
ya. Pak, jadi salah paham Oh nih. gitu. Ya Bu, gini dulu Bu, sebelum kita lanjut nih, kira-kira ini apa sih tujuan dari pertemuan kita hari ini nih? Kira-kira tujuan kita ini mau apa nih kira-kira? Tujuan kita untuk hari ini Pak, saya pengen diskusi nih sama Pak Edo, mana tahu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami pada 2 hari yang lalu mengenai salah paham antara pengawas dengan supervisi ini Pak. Gitu. Baik, nah mudah-mudahan nanti kita mendapatkan solusi ya Bu ya dari pembicaraan kita yang mungkin beberapa menit ini bisa mendapatkan solusi. Oke, kalau gitu Bu, sebelum ini saya ingin tanya dulu nih, kira-kira nih apa sih hambatan yang menyebabkan Ibu ini tidak menggunakan buku textbook saat supervisi itu? Jadi Pak, saya sudah terbiasa nih mengajar dengan cara tersebut. Jadi materi yang saya ajarkan juga lumayan sudah saya kuasai karena kan udah 4 tahun nih Pak saya ngajar di kelas 10. Jadi istilahnya bab dan materinya sudah saya pahami dengan baik. Nah, jadi contohnya seperti belajar tentang plantae atau tentang lumut nih bisa dibawa. Kalau hanya lihat dari buku, anak-anak kurang bisa bereksplorasi nih Pak. Jadi saya cobalah bawa ke taman sekolah, terus melihat oh itu lumut. Kira-kira lumut itu kita tanam sendiri atau bagaimana? Nah, ternyata anak-anak lebih eksplornya lebih cepat gitu Pak. Kalau dilihat ke objeknya langsung, nggak ditanam kok bisa tumbuh. Nah, betul. Gitu, Pak. Berarti Ibu karena sudah mungkin di luar kepala ya kali ya Bu ya. Jadi Ibu merasa sudah bisa gitu ya Bu ya. Mungkin kalau menurut Ibu nih, kelebihan yang Ibu rasakan nih saat Ibu ini tidak menggunakan buku teks yang tadi Ibu udah sampaikan juga sih. Coba kira-kira apa sih kelebihannya kalau nggak menggunakan buku teks nih Bu? Kelebihan saya ngerasa lebih bebas untuk mengajar, lebih bisa mengeksplorasi materi, dan itu bisa juga sebagai implementasi saya dalam mewujudkan merdeka mengajar tersebut Pak. Oh, berarti lebih merdeka mengajar mungkin ya Ibu, lebih merdeka, nggak terfokus kepada buku teks yang tadi ya Bu ya. Oh gitu, betul. Bisa bener juga ini Bu menurut Ibu nih ya. Oke, saya ingin tanya juga nih Bu, menurut Ibu apakah menggunakan buku teks ini dapat menghambat eksplorasi murid Bu? Setelah saya pikirkan kembali Pak, sebenarnya tidak menghambat untuk eksplor murid, itu juga bisa dijadikan untuk memperkaya referensi murid tadi dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi walaupun misalnya sedikit lupa atau misalnya kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru di siang hari, di malam hari mereka bisa membaca buku tersebut kembali Pak. Berarti bisa juga ya Bu ya, tidak menghambat lah ya Bu ya, jadi bisa memperkaya referensi murid ya dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Saya sangat setuju nih dengan apa yang Ibu sampaikan barusan ya. Berarti kita juga bisa menjadikan sumber belajar ya, semakin banyak yang kita gunakan yaitu semakin baik tentunya, walaupun dengan buku teks dan lain. Oke, baiklah Bu. Berarti gini Bu, kira-kira nih rencana aksi ya Bu ya, solusi untuk rencananya yang akan Ibu lakukan ini. Jadi kira-kira sekarang apa nih rencana yang Ibu akan laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Kira-kira apa nih dari Ibu sendiri, kira-kira apa? Rencana saya nih Pak Edo, menurut saya akan menghadap ke kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya sudah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi maksud saya bukan tidak mengajar sepenuhnya nggak menggunakan buku teks sama sekali, tetap ada buku teks, hanya masih lebih didominasi oleh langsung praktek ke lapangan karena berhubungan dengan alam. Kebetulan pelajaran saya biologi begitu Pak. Berarti nanti Ibu akan berencana mau menghadap kepala sekolah, kemudian menghadap juga kalau ada bisa ke pengawasnya Ibu ya. Iya Pak. Ya, biar berkoordinasi ya Bu ya, biar kita tidak salah paham juga. Kira-kira nanti kalau ketemu ke pengawas nih, apa nih yang Ibu sampaikan nanti ke pengawasnya nih? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar Pak, diantaranya ada buku teks, internet,
video pembelajaran. Jadi tujuannya supaya murid-murid juga bisa mengeksplor materi mereka dengan merdeka dan anak-anak nggak monoton dengan pembelajaran kita. Jadi saya berharap Bapak Pengawas bisa memaklumi. Jadi karena saya nggak full text dengan buku, maka saya akan sesekali mengajak siswa ke lapangan ataupun melaksanakan praktikum agar mengetahui dan mendapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka nantinya. Bagus sekali nih rencana Ibu nih. Saya sangat mendukung lah nih kegiatan ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Mudah-mudahan nanti permasalahan Ibu ini bisa terselesaikan. Oke Bu, mungkin selanjutnya ingin saya tanyakan nih, apa nih komitmen Ibu ke depannya terhadap rencana Ibu ini biar bisa terrealisasi dengan baik? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar nih Pak, biar anak-anak bisa mengeksplor materinya sehingga murid-muridnya juga bisa menjalankan merdeka belajarnya. Dan saya ingin mencoba untuk murid saya supaya senang, jadi nggak ada unsur paksaan, jadi lebih ke kebutuhan murid sehingga mereka akan memilih sumber belajar yang nyaman untuk si murid tadi. Oh, bagus sekali nih ide Ibu ini. Ya, itu kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana aksi nih Ibu ini? Rencana saya mungkin di pertemuan selanjutnya Selasa depan sepertinya Pak, Selasa karena depan. saya masuk kelas 10 ada 3 jam pelajaran di hari Selasa pada kelas 10 itu Pak. Oh, berarti Selasa depan ya Bu ya. Ibu kira-kira nih apa nih dukungan dari mana yang Ibu harapkan sekitar agar rencana aksi Ibu ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin Ibu butuh dukungan apa? Saya butuh dukungan dari pastinya kepala sekolah ya Pak sebagai pimpinan kita. Kemudian juga saya membutuhkan rekan-rekan sejawat yang sama-sama menguasai bidang biologi atau semapel dengan saya, kemudian juga dengan siswanya sendiri, sehingga mereka juga lebih tertarik dan lebih mengeksplor materi yang sudah saya ajarkan. Berarti Ibu bisa membutuhkan dukungan baik dari kepala sekolah ya Bu ya, guru, kemudian juga rekan-rekan ya Bu ya, kemudian siswa juga tentunya sangat mendukung kegiatan dia. Ya mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Nanti kita mungkin saya juga menunggu nih nanti dari hasil apa realisasi Ibu ini apakah ada perubahan nanti ke depannya. Saya berharapnya mudah-mudahan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik Bu. Amin Pak. Iya, mungkin itu ya Bu ya. Nanti saya akan saya tunggulah Bu hasilnya gimana, kita bisa berbicara kembali, diskusi kembali gitu Bu, untuk menambah juga pengalaman saya tentunya Bu. Baik Pak Edo, terima kasih Pak Edo atas waktunya hari ini. Jadi saya lebih mendapatkan pemahaman dan solusi yang akan saya lakukan ke depannya. Berarti saya tidak boleh melupakan sepenuhnya ada buku teks, tetap ada dengan panduan buku teks, namun tetap diselingi sedikit-sedikit dengan proses pembelajaran atau sumber belajar yang lainnya. Iya, berarti kesimpulan dari diskusi kita hari ini, Ibu sudah bisa menemukan sendiri ya, permasalahan Ibu. Mudah-mudahan dengan ide-ide Ibu yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran Ibu ke depannya lebih baik lagi. Ya, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mau sharingan sama saya nih. Ini juga menambah pengetahuan kepada saya. Mungkin sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya ya Bu ya. Baik Pak Edo, terima kasih Pak Edo. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu. Waalaikumsalam Bu Dova. Alhamdulillah ya Pak Januar, proses coaching saya tadi sama Bu Dova sebagai coach sudah selesai Pak. Ya. Alhamdulillah ya Pak Edo, terlihat sudah ya alur perjalanan coaching tadi ya antara Pak Edo bersama dengan Bu Dova tadi ya, sangat luar biasa. Nah, barangkali dari proses coaching tadi ya yang telah dilakukan Pak Edo ya, mungkin saya ingin mengetahui nih indikator ataupun ketercayaan apa yang tadi didapatkan ya bersama dengan Bu Dova tadi.
Ya Pak, tadi berdasarkan indikator saya Pak, saya menggunakan alur tirta ya Pak ya. Akhirnya si coach saya ini Bu Dova bisa menemukan dari memunculkan ide-ide Pak dari permasalahannya sehingga Bu coach saya Bu Dova bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Ya, baik Pak Edo. Izin nih menyampaikan hasil observasi ya, Iya, Pak. berselang beberapa waktu ya antara Pak Edo bersama dengan Bu Dova ya. Apa yang saya tangkap di sini adalah bahwasanya sangat jelas ya, antara Pak Edo sama Bu Dova tadi sudah menerapkan alur tirtanya ya, dengan lugas, dengan baik ya, lancar, kemudian secara runtut juga ya. Nah, dari pertanyaan berbobot dan hadir ya, terlihat dengan penuh ya. Kemudian mungkin barangkali bisa disampaikan untuk kompetensi nih ke depannya seperti apa ya yang akan kira-kira Pak Edo kembangkan nih. Ya, mungkin saya akan terus Pak memperdalam coaching saya ini Pak dengan alur tirta Pak. Karena kalau kita terus memperdalam dan mengasah kegiatan atau proses coaching kita ini Pak, melatih kita ke depannya kita akan lebih baik lagi Pak. Karena untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian membuat si coach kita ini agar bisa mengeluarkan ide-ide baru, itu memang membutuhkan membutuhkan ide-ide dan gagasan yang baik Pak, sehingga nanti si coach kita ini bisa menemukan atau memecahkan masalahnya Pak. Baiklah Pak Edo ya, ini niat baik dari Pak Edo sendiri ini sungguh luar biasa ya, sangat mulia sekali. Memang kita menyadari bahwasanya kegiatan coaching ini memang kita harus memperdalam ya, supaya kita bisa mencari solusi-solusi yang paling tepat ya, yang bisa nantinya dijadikan pegangan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ya, sama Pak. Bu Dova tadi ya. Baiklah Pak Edo, selamat ya kepada Pak Edo. Semoga sukses, sehat selalu ya. Amin, Pak. Demikian Pak Edo. Ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak Januar ya Pak. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya coaching saya ke depannya lebih baik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Baik, Pak. Ya, sama-sama Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah coaching pada pagi hari ini yang kami lakukan bersama Pak Edo, Ibu Dova, dan saya sendiri Pak Januar. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching pada pagi hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan kami bertiga bermohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu barangkali dalam perjalanan coaching kami bertiga mengalami kekurangan, kendala, dan hambatan, dan insya Allah dari masukan-masukan dan saran dari Bapak Ibu semua memberikan kami semangat, motivasi untuk melakukan ke arah ke depan yang jauh lebih baik. Dan tidak lupa pula kami bertiga mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada fasilitator kami Pak Ahmad Asari dan pengajar praktek kami Bapak Dana Sundana yang terus mendukung dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi semangat dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.